Jember merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember dikelilingi oleh beberapa kabupaten penting, yaitu Probolinggo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Lumajang. Dengan luas wilayah sekitar 3.293,34 km persegi, Jember menampilkan lanskap dataran rendah yang subur hingga pegunungan yang menjulang tinggi. Topografi Jember merupakan gabungan antara perbukitan dan pegunungan di bagian utara dan barat, serta dataran rendah yang luas di bagian tengah dan selatan. Wilayah ini berada pada ketinggian 0 hingga 3.330 meter di atas permukaan laut dengan Gunung Argopuro sebagai puncak tertingginya. Keanekaragaman topografi ini menjadikan Jember sebagai daerah yang kaya akan keindahan alam dan potensi pertanian. Pertanian dan perkebunan adalah tulang punggung ekonomi bagi Jember. Tanah yang subur menghasilkan komoditas utama seperti kopi, tembakau, coklat, padi, dan sayuran. Perkebunan kopi dan tembakau Jember sangat terkenal berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah ini dan dikenal luas hingga ke pasar internasional. Jember juga memiliki infrastruktur transportasi yang baik. Jalur kereta api utama menghubungkan kota ini dengan Surabaya dan kota-kota lain di Jawa Timur, sehingga memudahkan mobilitas penduduk dan Wacana pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Hindia Belanda dimulai pada tanggal 15 Agustus tahun 1840 dengan rute Surabaya, Solo, Yogyakarta, dan Batavia. Infrastruktur perkeretaapian ini akan ditujukan untuk kepentingan militer, namun sayang, rencana ini dibatalkan karena perencanaannya kurang matang. Proses realisasi pembangunan jalur kereta api di Hindia Belanda berlangsung hingga 2 dekade di bawah naungan perusahaan Nederland Indisch Spoorweg Maskapai. Pada tanggal 17 Juni tahun 1864 mulai dibangun jalur pertama dari Semarang hingga Tanggung sejauh 25 km. Jalur ini kemudian diresmikan pada tanggal 10 Agustus tahun 1867. Setelahnya, perusahaan kereta api negara Staatspoorwegen mengoperasikan jalur dari Surabaya ke Pasuruan pada tahun 1875. Jalur ini kemudian bercabang ke Mojokerto, ke arah Malang, Tulungagung, Madiun, dan seterusnya pada tahun 1878. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menerbitkan Undang-Undang tertanggal 18 Juli 1911 atau dikenal dengan Wet 18 Juli 1911 dalam Indisch Stadblad nomor 459. Undang-undang ini ditujukan kepada Staatspoorwegen yang di dalamnya berisikan ketentuan bahwasanya lebar rel mencapai 600 mm. Pembangunan jalur Rambi-Puji, Balung, Puger, dan Ambulu dikerjakan dalam waktu 1 tahun. Pembangunan ini selesai pada tahun 1912 dan jalurnya mulai diresmikan pada tanggal 2 Mei tahun 1913. Jalur ini dimulai dari halaman depan stasiun Rambi-Puji, kemudian menyusuri jalan raya sepanjang Rambi-Puji hingga Balung.
Pada tahun pertama, total tiket yang terjual untuk perjalanan Rambi Puji, Balung, Puger, dan Ambulu sebanyak 295.068. Jadwal perjalanan tram dalam sehari berlangsung sedikitnya 4 kali pulang pergi pada tahun 1918. Kemudian, pada tahun 1926 menjadi 8 kali pulang pergi. Dan pada tahun 1928 menjadi 10 kali pulang pergi. Eksistensi jalur tram Rambi Puji, Balung, Puger dengan lebar rel sepur mencapai 600 mm berakhir pada tanggal 1 November tahun 1929 seiring dengan dibukanya jalur baru dengan rute Lumajang, Kencong, Kasihan Lor, Balung, dan berakhir di Rambi Puji. Pada jalur tersebut, lebar rel sepur telah diperbarui mencapai 1067 mm. Pada tahun 1925 sampai 1926-an terdapat rencana untuk mendirikan pabrik gula Bedadung oleh Handelsvereniging Amsterdam di daerah Puger, Jember. Dalam hal ini, ada pandangan untuk membangun jalur rel menuju pabrik gula tersebut. Rencana lokasi pabrik gula Bedadung kemudian dipindahkan ke Desa Tutul di Balung. Dengan pertimbangan lebih lanjut, diputuskan dibangun jalur rel baru dengan lebar rel sepur 1067 mm yang berbeda dengan lokasi jalur lama. Lokasinya terletak di sisi barat Jalan Raya Darat Rambi Puji Balung, sementara jalur lama dengan lebar rel sepur mencapai 600 mm terletak di sisi timur Jalan Raya. Pembangunan jalur baru dimulai pada bulan Agustus tahun 1926 hingga bulan November tahun 1929 dalam 3 seksi proyek. Adapun yang pertama ialah pembangunan jalur Lumajang Kasihan Lor yang berlangsung pada bulan Agustus tahun 1926 hingga Juni tahun 1927. Jalur baru ini diharapkan dapat beroperasi sebelum masuknya musim giling tebu di pabrik gula Gunung Sari Kencong. Staatspoorwegen berharap agar sepur yang beroperasi dapat menjadi sarana pengangkutan hasil produksi tebu. Jalur Lumajang Kencong ini dibuka untuk angkutan barang per Agustus tahun 1927. Seksi proyek yang kedua ialah pembangunan jalur Kasihan Lor Tutul Balung yang berlangsung pada bulan Juni tahun 1927 hingga bulan Januari tahun 1928. Halte Balung baru dengan emplasemennya mulai dibangun pada September tahun 1927. Halte ini dibangun dengan lahan luas, peron lebar, jumlah jalur banyak, menara air serta jembatan timbangan berkekuatan 20 ton. Sementara itu untuk fasilitas jalur menuju Ambulu dibangun di sisi sebelah timur berupa peron penumpang, emplasmen barang, dan depo lokomotif. Segera setelah selesai pembangunan pada bulan Januari tahun 1928, dioperasikan kereta barang pada Februari tahun 1928. Hanya saja, pengoperasian kereta barang pada jalur ini dibatasi sampai Tutul untuk keperluan pengangkutan barang pabrik gula Bedadung. Segera setelah seksi 2 selesai dikerjakan, maka dilanjut dengan seksi ketiga yakni pembangunan jalur kereta api Balung Rambi Puji. Kontur tanahnya relatif datar dengan situasi di kiri kanannya merupakan tanah pertanian tembakau. Sebelum memasuki Rambi Puji, jalurnya sejajar dengan jalur utama Kelakah Jember dan terdapat satu sungai besar yang kini dikenal dengan sebutan Sungai Kali Putih, sehingga dibangun jembatan baru khusus untuk akomodasi jalur Lumajang Balung Rambi Puji. Seksi ketiga Balung Rambi Puji diselesaikan pembangunannya pada bulan November tahun 1928, akan tetapi baru dibuka untuk layanan barang dan penumpang pada bulan November tahun 1929. Batas kecepatan yang ditetapkan ialah 45 km per jam. Pada tahun 1928, perjalanan kereta api di jalur ini baru berlaku pada Lumajang Balung saja. Jalur lanjutannya yakni Balung Rambi Puji masih dalam tahap konstruksi. Jadwal kereta api dari Kelakah Lumajang dan berakhir di Balung per tahun 1928 berlangsung 10 kali pulang pergi dalam sehari dengan stam formasi kereta kelas 231. Adapun stasiun dan halte penting mencakup Lumajang, Tekung, Yosowilangun,
Kencong, Gumuk Mas, Kasihan Lor, Tutul, dan Balung. Pada masa ini, jalur dengan lebar 600 mm Rambi Puji Puger masih beroperasi penuh. Dalam seharinya terdapat 10 kali perjalanan pulang pergi dengan halte-halte penting seperti Rambi Puji Tram, Rawatamtu, Balung, Kasihan Lor, dan Puger. Pada tahun 1928, jumlah tram yang berjalan sebanyak 10 kali pulang pergi dari Rambi Puji sampai Puger dan sebaliknya. Eksistensi jalur tram Rambi Puji, Balung, Puger dengan lebar rel sepur mencapai 600 mm berakhir pada tanggal 1 November tahun 1929 seiring dengan dibukanya jalur baru dengan rute Lumajang, Kencong, Kasihan Lor, Balung, dan berakhir di Rambi Puji. Pada jalur tersebut, lebar rel sepur telah diperbarui mencapai 1067 mm. Pada tahun 1932 hingga tahun 1935 ketika jalur lama Rambi Puji Puger telah dinonaktifkan dan diaktifkan jalur baru berjalan sebanyak 6 kali pulang pergi. Semasa menjelang Perang Dunia II hingga masuknya Jepang ke Hindia Belanda dan masa awal kemerdekaan Indonesia tidak ada informasi yang didapatkan untuk operasional jalur ini. Berdasarkan pada laporan dalam buku High Railway, semasa Perang Kemerdekaan, jalur kereta api Kelakah Lumajang Pasirian, Lumajang Balung Rambi Puji, serta Balung Ambulu tidak beroperasi reguler karena terhambat titik pertempuran di beberapa tempat. Pada bulan Mei tahun 1948, jalur ini baru dapat dipergunakan lagi oleh kereta api. Pada tahun 1965 setelah peristiwa Gerakan 30 SPKI, seluruh pegawai kereta api di jalur Kelakah Lumajang serta Balung Rambi Puji dimutasi ke jalur utama yakni Kelakah Jember Banyuwangi. Oleh karenanya tidak ada perjalanan kereta api sama sekali hingga tahun 1979, ketika pada tahun tersebut jalurnya diaktifkan kembali untuk layanan penumpang dan barang. Iya pernah ke Balung saya, pernah ke Balung. Dulu Pak, keretanya itu mungkin kan pakai uap Pak ya? Bukan pakai uap, enggak, sudah mesin ya. Sudah mesin ya. Sudah mesin. Tapi keretanya ya, tempat duduknya itu lajur gini, depan-depan gini. Panjang. Nah, iling. Ya, yang kesini sudah mati. Jadi saya tidak menang ini. Rel yang di belakang rumah saya kira-kira 3 meter dari rumah saya ini. Rel jurusan Balung. Itu matinya tahun berapa saja? Yang di mana? Yang di mana? Yang dari sini, dari Kali Putih ke sini. Dari Kencong, dari Balung, Kencong terus ke Kali Putih ini ya. Kan terus lewat ke sini. Jalur Lumajang Rambi Puji hanya bertahan tidak lebih dari 10 tahun. Pada tahun 1986, operasional kereta api di jalur ini dihentikan dan jalurnya dinyatakan ditutup untuk sementara. Namun, jalurnya tak kunjung kembali diaktifkan, hingga akhirnya pada tahun 1995, prasarana jalur berupa rel, wesel, persinyalan, dan jembatan dibongkar oleh pegawai Perumka di Gumuk Mas dan Rambi Puji. Tujuannya untuk dijadikan material spare part perawatan jalur rel lainnya yang masih aktif beroperasi. Dengan kan ke sini ke Jember itu 74. Iya. Itu posisi di bekasnya jalur Rambi Puji ke Balung itu masih lengkap Mas. Masih lengkap, jembatan segalanya, rel-relnya masih lengkap, cuma tidak bisa dilewati. Soalnya kan relnya kecil, baloknya hancur. Itu kan Pak, mungkin kan ada jembatan-jembatan kan Pak. Itu jembatan yang di Rambi Puji itu kan ke arah barat itu ada 2 Pak. Iya. Yang selatan itu arah ke Balung ya. Itu kira-kira mungkin jenengan tahu itu dibongkarnya itu tahun berapa? Kira-kira kurang lebih dibongkarnya tahun. Pada tahun 1990-an hingga tahun 2000-an mulai banyak dibangun rumah-rumah, tempat usaha, dan lain-lain di atas bekas jalur rel Rambi Puji Balung.
Berdasarkan pada informasi yang disampaikan oleh Bapak Sumadi, Kepala Stasiun Rambipuji, tidak ada kebijakan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Kereta Api Indonesia untuk mengaktifkan kembali jalur Rambipuji Balung. Jalur yang ke Balong itu selama jenengan di sini tuh tidak ada perawatan atau sudah diterbangkalai? Terbengkalai mulai dulu, kalau nggak salah sudah puluhan tahun itu kan, sudah nggak berfungsi lah masalah sampai baru aja kan? Iya. Sudah puluhan tahun, tapi nggak ngerti tahun berapa itu ya. Saya masuk di kereta api tahun 2000, mungkin sebelum tahun 2000 atau nggak tahu lagi. Itu sudah nggak tahu lagi. Saya udah masuk kereta api kayaknya.